Kejutan dan kejanggalan terus bermunculan dari balik proses hukum kasus kematian Vina dan Eki. Setelah simpang siur penetapan tersangka Peggy Setiawan, dihapusnya 2 DPO, serta keterangan para saksi yang mengaku diarahkan Ibtu Rudiana, kini sebuah kejutan sekaligus kejanggalan baru mencuat. Hotman Paris Hutapea selaku pengacara Vina mengungkap fakta baru tentang 7 terpidana yang mendadak dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Bandung. 7 tersangka itu ditempatkan terpisah di beberapa lapas tanpa diketahui apa maksud dibalik upaya pemindahan tersebut. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari Lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik dipindahkan ke 3 lapas di Bandung, yaitu 1 di kelas 2 Lapas Bancoy, 1 lagi kelas 2 narkotika, 4 di kelas 1 rutan di Bandung. Kenapa mereka dipisah-pisah? Kenapa mereka dipisah-pisah? Mereka itu kan hanya orang-orang pendidikan rendah, bahkan ada yang buruh bangunan. Kalau dipisah-pisah begini, mental mereka makin lemah, makin nggak berani, makin nggak berani menyatakan kebenaran. Kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat, agar 7 narapidana ini dipindahkan ke Lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat. Baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada, ya. Kalau dipisah-pisah begini, ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka, ya. Sekali lagi, Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Vina. Apa sebenarnya tujuan dari pihak kepolisian memindahkan 7 terpidana dari Lapas Cirebon? Entahlah, yang pasti beberapa hari sebelum pemindahan itu terjadi, Hotman Paris sempat menghubungi Dirjen Kemenkumham untuk meminta izin menjenguk 7 terpidana dan bicara dengan mereka. Tapi apalah cur, belum lagi niat menemui mereka terrealisasi, Hotman mendadak mendapatkan informasi bahwa para terpidana sudah dipindah lapaskan. Ya, makanya saya dengan tim ada berencana mau ketemu dengan 7 pelaku yang masih di terpidana ini. Namun agar mereka berani bicara, saya sudah mengatakan dengan dibentuknya tim pencari fakta, mereka harus pertama dibujuk dan harus kelihatan melindungi agar mereka berani bicara. Orang-orang ini kan orang-orang rakyat jelata yang tidak punya pendidikan, rakyat ekonomi lemah, ya. Digertak dikit aja suruh BAP, dia pasti akan nurut, ya kan? Ya, kita nggak tahu dia bersalah atau tidak, tapi kalau memang tidak ada bukti jelas, ya jangan dihukum dong. Walaupun kita keluarga Vina pun pasrah kok. Kalau memang mereka bukan pelaku, ya jangan dihukum gitu loh. Pemindahan para terpidana dari Lapas Cirebon ke Lapas di Bandung menambah satu lagi simpul misteri dalam penanganan kasus Vina Cirebon. Padahal, menurut Hotman Paris, ke-7 terpidana itu merupakan salah satu kunci utama dalam menyingkap fakta yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 silam. Prioritas utama adalah 7 terpidana yang masih di penjara, itu yang harus dikasih keberanian untuk bicara. Jangan hanya penyidik yang memeriksa mereka, karena target penyidik kan hanya satu, Peggy diadili. 7 terpidana di penjara itu harus benar-benar dikasih keyakinan bahwa mereka
akan dilindungi kalau mereka berkata jujur. Hotman yang terus mengikuti proses hukum pengungkapan kebenaran di balik rentetan peristiwa janggal dalam perkara ini pun merasa ragu pada komitmen pihak kepolisian untuk membuka seterang-terangnya misteri di balik kasus Vina. Itu makanya kita bilang bahwa kepolisian ini tidak maksimum mencari misteri di belakang BAP 2016. Misterinya itu di situ. Kenapa dulu ada sekarang fiktif? Itu yang harus dicari. Karena tidak mungkin 8 terpidana mengarang nama fiktif, sementara 8 terpidana itu mengatakan mereka juga pelakunya. Biasanya orang mengarang nama kalau dia mengalihkan tanggung jawab. Dia pelakunya, bukan aku. Kalau ini kan enggak, kami melakukan secara bersama-sama. Atau semuanya memang tidak pelaku, itu loh. Keluarga Vina itu praktis nggak tahu apa-apa. Nggak kenal pelaku ini. Terus mereka hanya dengar dari media, mereka hanya dengar di persidangan. Mereka tidak tahu apa-apa sebenarnya, misterinya apa dia nggak tahu, keterlibatan orang itu dia tidak tahu. Mereka lah yang begitu dengar si Linda kerasukan, mereka lah yang datang ke penyidik mengatakan, penyidik tahun 2016, ini nggak mungkin kecelakaan murni. Bagaimana mungkin kecelakaan murni, orang nggak ada rusak apapun, ya kan? Dan ada lukanya segala macam di mana-mana. Hanya itu yang mereka tahu. Mereka nggak tahu apa-apa. Ya bapaknya itu cuma nelayan, ibunya TKW waktu kejadian, ibunya di Malaysia. Jadi benar-benar ini keluarga nggak mampu. Dan kini, publik pun barangkali cuma bisa menunggu apa yang akan terjadi di akhir penanganan kasus yang menghebohkan publik ini. Lantas, benarkah kasus Vina akan menguap begitu saja? Setelah 2 DPO dihapus, mengapa Peggy masih saja ditahan dan siap diadili di pengadilan? Kalau Peggy dihukum, maka akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, maka semakin membuat kasus ini semakin runjam. Dan ini adalah gambaran betapa parahnya penegakan hukum di Indonesia, di mana rakyat sudah semua berteriak-teriak minta diselidiki, tapi tidak diselidiki. Bahkan Menteri Hukum dan HAM pun sudah mulai ikut bicara. Ya, sudah banyak yang ikut bicara. Tapi kenapa Pak Jokowi, kenapa Komisi 3 DPR, kenapa Menko Polhukam belum ada tindakan nyata?